Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Khalifah Nur Ajakiyah, Widya Fitriani, dan Yuria Dwi Astuti akan mempresentasikan tentang konsep dan aplikasi analisis multivariat uji regresi logistik. Yang pertama, analisis multivariat. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, regresi logistik. Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependen atau respon merupakan variabel dikotomi. Variabel dikotomi biasanya hanya terdiri atas dua nilai yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberi angka 0 atau 1. Tidak seperti regresi linier biasa, regresi logistik tidak mengasumsikan hubungan antara variabel independen dan dependen secara linier. Regresi logistik merupakan regresi non-linier di mana model yang ditentukan akan mengikuti pola kurva seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. A. Studi kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peluang seseorang dapat diterima bekerja di PT Makmur Jaya. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebesar 40 orang dan menggunakan analisis regresi logistik. Adapun variabel yang diteliti adalah sebagai berikut. Y. Keputusan. 1 jika diterima dan 0 jika tidak diterima. X1. Lama pendidikan terakhir. X2 lama pengalaman kerja, X3 jenis kelamin, 1 jika pelamarnya laki-laki dan 0 jika pelamarnya perempuan. B. Deskripsi kerja. Yang pertama, membuka lembar kerja SPSS dengan cara klik Start, kemudian klik SPSS pada menu Start. Setelah itu, maka muncul lembar kerja SPSS yang siap untuk digunakan. Kemudian klik variabel view, kemudian diketikkan nama variabel dengan nama education, experience, sex, dan hired. Selanjutnya input data, membuat value label dengan cara klik values pada variabel X3 yang bernilai 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan, dan label untuk Y yang bernilai 1 untuk diterima dan 0 untuk tidak diterima. Yang kedua, melakukan regresi logistik. Dengan cara klik analis, pilih regression, kemudian pilih binary logistik, muncul kotak dialog linear regression, kemudian masukkan variabel hired sebagai variabel dependent dan variabel education, experience, dan sex sebagai variabel independent. Kemudian milih metode yang enter. Lalu klik categorical, masukkan variabel sex ke kolom categorical, covariates, pilih first, kemudian klik continue. Selanjutnya klik save, beri tanda pada probabilitas dan group membership. Kemudian klik continue. Klik option, beri tanda pada classification, plot Hosmer, Lemesow, goodness of fit, correlation of estimates, dan include constant in model. Kemudian klik continue. Klik OK ketika variabel sex konstanta tidak signifikan. Maka penguji diulang dari awal, kembali dengan tidak mengikut sertakan variabel sex, kemudian diulangi kembali dengan
mengeluarkan konstanta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Selanjutnya, model logit dan pengujian. Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui jumlah data yang dianalisis sebanyak 40 data atau include in analysis. Sedangkan missing case bernilai 0, menunjukkan tidak ada data yang hilang ketika proses analisis data dilakukan. Dilihat dari tabel 3.2, didapat informasi bahwa tabel tersebut mengkategorikan variabel dependen menjadi 1 untuk yang diterima dan 0 untuk yang tidak diterima. Sedangkan tabel 3.2 memberikan informasi bahwa variabel seks dikategorikan menjadi 2, yaitu 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan 0 untuk jenis kelamin perempuan. Selain itu juga diketahui untuk jumlah pelamar yang berjenis kelamin laki-laki, itu sebanyak 23 dan sisanya 17 untuk jumlah pelamar dengan jenis kelamin perempuan. Next. Output classification tabel di atas menjelaskan bahwa persentase variabel yang diprediksi sebesar 50% adalah baik, atau dengan analisis sebesar 50% berpengaruh terhadap nilai variabel dependen dengan mengikutsertakan parameter konstanta. Next. Yang pertama, uji parameter B0. Dari tabel 3.5 dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. Hipotesis HO banding beta 0 sama dengan 0 atau model tidak sesuai. H1 banding beta 0 sama dengan 0 atau model sesuai. Yang B tingkat signifikasi, A sama dengan 5%, C statistik uji, P value sama dengan 1000, D daerah kritis, HO ditolak jika P value kurang dari alfa P value 1000 lebih dari alfa 0,05. Keputusan gagal tolak HO atau HO diterima. F kesimpulan. Dengan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa model tidak sesuai. Next. Yang kedua, uji overall. Dari tabel 3.6 dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. A. Hipotesis HO tidak ada variabel X yang signifikan mempengaruhi variabel Y. H1 minimal ada satu variabel X yang signifikan mempengaruhi variabel Y. B. Tingkat signifikasi. Alfa sama dengan 5%. C. Statistik uji. P value sama dengan 0,002. D. Daerah kritis. HO ditolak jika P value kurang dari alfa P value 0,002 kurang dari alfa 0,05. Keputusan tolak HO. F kesimpulan. Dengan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu variabel X yang signifikan mempengaruhi variabel Y. Next. Selain menggunakan nilai pada tabel 3.6, uji overall juga dapat dilakukan dengan menggunakan nilai Hosmer-Lemeshow seperti berikut. Dari tabel 3.7 dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. A. Hipotesis H0 sama dengan model telah cukup mampu menjelaskan data atau sesuai. H1, model tidak cukup mampu menjelaskan data. B. Tingkat signifikasi.
Alfa sama dengan 5%. C. Statistik uji. P-value sama dengan 0,857. D. Daerah kritis. H0 ditolak jika P-value kurang dari alfa P-value 0,857 lebih dari alfa 0,5. E. Keputusan. Gagal tolak H0. F. Kesimpulan. Dengan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup mampu menjelaskan data atau sesuai. Next. Berdasarkan tabel 3.8, hasil output pada Cosnell R2 dan Nagelkar R memiliki analogi sama dengan nilai R square pada regresi linier, menyatakan bahwa sebanyak 40,5% keragaman dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 59,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model penelitian. Next. Cut value yang terdapat dalam output di atas mengidentifikasikan batas peluang setiap kejadian sukses dan gagal. Jika nilai prediksi dalam data pre-1 lebih dari 0,5, maka kejadian ini sukses atau diterima, atau ditunjukkan dalam variabel PGR1 dengan nilai 1 dalam data SPSS. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 0,5, maka hasilnya tidak sukses atau gagal, atau ditunjukkan dalam variabel PGR1 dengan nilai 0. Dari data tersebut dapat diketahui juga bahwa nilai-nilai prediksi dapat memprediksi variabel-variabel dengan tingkat kebenaran 75%, atau lebih besar daripada ketika mengikut sertakan konstanta. Next. Yang ketiga, uji parsial. Dari tabel 3.10 dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. Untuk beta 1, A hipotesis. H0 banding beta 1, O 0 variabel education tidak signifikan mempengaruhi Y. H1 banding beta 1 sama dengan 0 variabel education signifikan mempengaruhi Y. B. Tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. C. Statistik uji P-value sama dengan 0,021. D. Daerah kritis. H0 ditolak jika P-value kurang dari alfa P-value 0,021 kurang dari alfa 0,05. E. Keputusan. Tolak H0. F. Kesimpulan. Dengan alfa sama dengan 5%, dapat disimpulkan bahwa variabel education signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya, uji overall setelah variabel sek dikeluarkan. Dari tabel 3.11 dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut. A. Hipotesis. H0 tidak ada variabel X yang signifikan mempengaruhi variabel Y. H1 minimal ada satu variabel X yang signifikan mempengaruhi variabel Y. B. Tingkat signifikasi. Alfa sama dengan 5%. C. Statistik uji. P-value sama dengan 0,002. D. Daerah kritis. H0 ditolak jika P-value kurang dari alfa. P-value 0,002 kurang dari alfa 0,5. E. Keputusan. Tolak H0. F. Kesimpulan. Dengan alfa sama dengan 5%, dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu variabel X yang signifikan mempengaruhi variabel Y. Next. Selanjutnya, uji parsial akan disampaikan oleh Mbak Ria. 2. Uji parsial.
Dari tabel 3.10 dapat dilakukan uji hipotesis sebagai berikut untuk beta 0, beta banding 0, A hipotesis H0, beta banding 0 sama dengan 0 atau konstanta tidak signifikan mempengaruhi Y. H1 beta banding 0 sama dengan 0 atau konstanta signifikan mempengaruhi Y. B tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. C statistik uji p-value sama dengan 0,009. D daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, p-value 0,009 kurang dari alfa 0,05. Keputusan tolak H0. F kesimpulan dengan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa konstanta signifikan mempengaruhi Y. Untuk beta banding 1A hipotesis H0 beta banding 1, 0 atau variabel education tidak signifikan mempengaruhi Y. H1 beta banding 1 sama dengan 0 atau variabel education signifikan mempengaruhi Y. B tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. C statistik uji p-value sama dengan 0,029. D daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, p-value 0,029 kurang dari alfa 0,05. Keputusan tolak H0. F kesimpulan dengan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa variabel education signifikan mempengaruhi Y. Untuk beta banding 2A hipotesis H0 beta banding 2 sama dengan 0 variabel experience tidak signifikan mempengaruhi Y. H1 beta banding 2 sama dengan 0 variabel experience signifikan mempengaruhi Y. B tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. C statistik uji p-value sama dengan 0,015. D daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, p-value 0,015 kurang dari alfa 0,05. Keputusan tolak H0. Kesimpulan dengan A sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa variabel experience signifikan mempengaruhi Y. Setelah dilakukan uji overall dan parsial dapat didapatkan model logit sebagai berikut. Logit P sama dengan ln P atau 1P sama dengan min 4,467 plus 0,58. Education plus 0,293. Experience. B. Interpretasi dan peluang. Berdasarkan tabel 3.15 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Kecenderungan pelamar mengalami keberhasilan setelah mencoba memasukkan lamaran pekerjaan ke PT Makmur Jaya berhubungan dengan positif dengan education atau pendidikan yang ditempuh pelamar. Setiap peningkatan education sebesar 1 poin membuat kecenderungan mengalami keberhasilan sebesar 0,58 kali. 2. Kecenderungan pelamar mengalami keberhasilan setelah mencoba memasukkan lamaran pekerjaan ke PT Makmur Jaya berhubungan positif dengan experience atau pendidikan yang ditempuh pelamar. Setiap peningkatan experience sebesar 1 poin membuat kecenderungan mengalami keberhasilan sebesar 0,293 kali. 3. Peluang pelamar mengalami keberhasilan diterima bekerja di PT Makmur Jaya setelah mencoba memasukkan lamaran pekerjaan adalah peluang pelamar mengalami tidak diterima bekerja di PT Makmur Jaya setelah mencoba memasukkan lamaran pekerja adalah
Selanjutnya untuk pengalaman pekerjaan selama 1 tahun dan lamanya menempuh pendidikan 4 tahun, maka diperoleh logit P sama dengan ln P atau 1P sama dengan min 4,467 plus 0,58 education plus 0,293 experience sama dengan min 4,467 plus 0,58 4 ditambah 0,293 atau 1 sama dengan min 1,854. Kesimpulan, variabel yang mempengaruhi diterima atau tidaknya seseorang pelamar oleh PT Makmur Jaya dipengaruhi oleh variabel education dan experience. Variabel-variabel yang berpengaruh tersebut hanya mempengaruhi variabel Y sebesar 36,7% dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model. Peluang seseorang diterima bekerja di PT Makmur Jaya yaitu sebesar 0,7639 dan peluang tidak diterima seseorang di PT Makmur Jaya yaitu sebesar 0,2361. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.